Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Sriwidari dengan NIM E41191326, golongan A TIF Bondowoso, Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada workshop keempat pada mata kuliah workshop sistem tertanam. Jadi pada workshop kelima ini terdapat 5 studi kasus, di mana pada studi kasus yang ke-6 di sini kita diperintahkan untuk menjadikan studi kasus 1 sampai 5 ini menjadikan ke dalam satu program. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode dari pengirimnya. Di sini saya mendaftarkan button, yaitu button 1, button 2 dan juga button 3. Kemudian terdapat string berupa nama, NIM dan juga nama jurusan. Nah, jadi ini adalah variabelnya, variabel A, B dan C. Kemudian di sini kita set pada LCD monitor tombol kirim untuk LCD yang pertama ya. Kemudian pada if di sini kita akan mengirim data pada penerima, di mana jika kita mengirim dengan menekan tombol 1, maka yang dikirim pada monitor 1 itu adalah data nama, seperti itu. Tadi kan sebelumnya variabel dari data nama itu kan A. Jadi kita tulis di sini variabelnya sesuai dengan yang tadi, yaitu A. Begitupun untuk button yang kedua sama seperti tadi, tapi bedanya hanya pada pengiriman datanya. Nah, jadi kan kalau yang tadi data yang dikirimkan itu berupa data nama. Sedangkan untuk button yang kedua di sini yang dikirimkan itu adalah name, seperti itu. Dimana variabel dari name tadi yaitu B kan. Kemudian untuk button yang ketiga di sini if untuk fungsi button yang ketiga sama seperti yang ke-1 dan yang kedua, tapi di sini datanya itu yang dikirimkan berupa data nama jurusan. Jadi di sini dituliskan variabel C karena variabel C ini merupakan variabel dari nama jurusan. Kemudian selain itu di sini saya juga menerapkan text running pada layar monitor pertama. Untuk yang layar monitor kedua atau LCD yang kedua saya tidak menerapkannya. Nah, berikut ini adalah kode dari fungsi text runningnya. Di sini ada LCD, scroll, display, right. Nah, jadi setiap button saya telah kasih fungsinya, fungsi text runningnya ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari kode penerimanya. Di sini adalah fungsi dari penerima. Ini yang akan ditampilkan awal, yaitu informasi LCD penerima. Jadi di sini itu sebelum kita mengklik tombolnya, nah jadi di sini print terima. Maksudnya nanti ketika kita run pada LCD kedua itu muncul informasi terima, seperti itu. Selanjutnya di sini ada fungsi if else. Jika data yang diterima sama dengan Wiki Sriwidari, maka data ini di print, seperti itu. Lalu dikasih delay. Di sini saya kasih delay 1000 milisecond atau 1 detik saja biar tidak sedikit lama, seperti itu. Kemudian lalu diberi jeda waktu kembali yaitu sama 1000 milisecond. Kemudian setelah itu datanya itu akan terclear secara otomatis. Nah, seperti ini kodenya ya. Selanjutnya terdapat delay lagi dan setelah beberapa detik kemudian maka akan muncul name seperti yang di studi kasus tadi ya. Kemudian dilanjutkan dengan delay dan kembali di clear lagi. Begitupun untuk yang kedua, jika data yang diterima itu sama dengan name seperti ini, maka data akan ditampilkan. Maka datanya itu akan ditampilkan berupa name-nya tadi yang telah dikirimkan oleh pengirim. Selanjutnya ada delay 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian datanya akan terclear otomatis. Ada delay lagi, maka akan muncul informasi tentang teknologi informasi atau nama jurusannya ya. Kemudian ada delay lagi, kemudian ada perintah clear. Nah, maka tampilan jurusan tadi akan hilang, kembali ke tampilan semula, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, selanjutnya di sini jika datanya itu sama dengan nama jurusan atau teknologi informasi, maka datanya itu akan ditampilkan. Kemudian ada delay, kemudian ada penghapusan atau clear, ada delay lagi. Kemudian pada button 3 ini akan muncul informasi berhasil. Nah, ada delay lagi, kemudian di clear dan kembali ke tampilan semula, seperti itu ya. Kemudian kita langsung saja pada programnya. Berikut ini adalah tampilan program apabila dijalankan. Nah, jadi ketika kita run di sini pada LCD 1 itu muncul informasi kirim, sedangkan pada LCD 2 di sini terdapat informasi terima.
Jika saya tekan button 1 di sini, akan muncul nama Wike Sriwidari dengan teks running seperti ini berjalan ke kanan. Dan untuk yang kedua di sini muncul nama, maka akan terclear secara otomatis. Nah, ini hilang karena sudah terclear secara otomatis. Kemudian ada delay sebentar dan memunculkan name seperti yang di studi kasus. Nah, setelah itu ada delay lagi, kemudian kembali ke tampilan semula seperti itu. Untuk yang button 2 di sini sama, di sini muncul name, kemudian di sini muncul name juga karena telah dikirimkan oleh LCD 1. Kemudian di sini ada delay, maka akan terhapus secara otomatis, clear, hilang. Ada delay sebentar, maka akan muncul nama jurusan, seperti ada delay lagi, dan kembali pada tampilan semula, seperti itu ya. Kemudian untuk yang button 3, sama seperti yang tadi, hanya saja di sini diampilkan itu nama jurusan. Kemudian di sini sudah ada ya nama jurusannya, kemudian ini akan terclear otomatis, nah hilang. Kemudian ada delaynya ini sebentar, beberapa detik, kemudian muncul informasi berhasil seperti itu. Berarti data sudah berhasil dikirimkan seperti itu. Maka akan kembali ke tampilan semula. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.